Gereja di Indonesia yang disingkat PGI mencermati dengan kepedihan yang mendalam tentang bencana kemanusiaan yang sedang terjadi di Israel dan Palestina, di mana ribuan orang termasuk anak-anak terluka, meninggal dunia, serta harus mengungsi meninggalkan pemukiman dan rumah mereka akibat konflik antara Hamas dan Israel. Iya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu cuplikan video di mana PGI mulai angkat bicara terkait konflik Israel dan Palestina, di mana akhir-akhir ini jumlah korban jiwa semakin meningkat, bahkan sudah mencapai lebih dari 10.000 jiwa korban jiwa, dan PGI mengecam semua tindakan-tindakan yang menargetkan warga sipil dan juga mendukung semua apa yang menjadi keputusan kepala gereja supaya terciptanya kedamaian antar dua negara. Oleh karena itu, mari kita simak videonya yang berikut ini. Gereja di Indonesia yang disingkat PGI mencermati dengan kepedihan yang mendalam tentang bencana kemanusiaan yang sedang terjadi di Israel dan Palestina, di mana ribuan orang termasuk anak-anak terluka, meninggal dunia, serta harus mengungsi meninggalkan pemukiman dan rumah mereka akibat konflik antara Hamas dan Israel. Sejak 7 Oktober 2023 sampai hari ini, tercatat lebih dari 10.000 orang dari pihak Israel dan Palestina telah meninggal dunia akibat konflik ini. Ratusan ribu orang harus mengungsi di tengah peperangan yang berkecamuk dan dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Penduduk wilayah Gaza dan warga Israel di kota-kota perbatasan dengan teritori Palestina telah menjadi korban dan dicekam oleh trauma dan ketakutan siang dan malam. Dalam situasi kekerasan yang berkembang, PGI mengecam keras tindakan apapun yang menargetkan warga sipil, penggunaan warga sipil sebagai perisai manusia, terlepas dari perbedaan kebangsaan, etnis, atau keyakinan mereka. Terhadap konflik di wilayah ini, PGI mendukung tuntutan yang dikeluarkan oleh para kepala gereja di Yerusalem agar terciptanya kejelasan masa depan bagi warga Palestina dan Israel yang dibangun berdasarkan keadilan, bukan kekuatan militer, di mana hukum internasional diterapkan secara konsisten dengan tanpa memihak. Perdamaian yang tidak diiringi dengan upaya membangun kesetaraan dan keadilan tidak akan bertahan dalam ujian waktu. Dalam pengertian ini, PGI sejak awal berada bersama Dewan Gereja-Gereja Sedunia guna mendukung sepenuhnya resolusi-resolusi PBB bagi penyelesaian konflik Israel-Palestina, yaitu dengan mengusung solusi dua negara. PGI menyerukan kepada para pemimpin politik untuk terus mendorong terciptanya dialog yang tulus dalam upaya mencari solusi jangka panjang demi memajukan keadilan, perdamaian, dan rekonsiliasi bagi pihak-pihak yang bertikai di wilayah yang bagi jutaan orang dianggap sebagai tanah suci. Di dalam kesadaran bahwa konflik yang terjadi ini bukanlah konflik keagamaan, dan dengan memperhatikan situasi kemanusiaan yang sungguh memprihatinkan di Gaza, PGI mendesak komunitas internasional untuk memperkuat seruan penghentian kekerasan oleh semua faksi yang bertikai. Sejalan dengan itu, PGI juga mendorong masyarakat internasional, PBB, dan badan-badan kemanusiaan dunia untuk mengupayakan dibukanya koridor kemanusiaan yang memungkinkan penyaluran bantuan memasuki Gaza, sehingga jutaan warga sipil yang tak bersalah, termasuk anak-anak dan warga lanjut usia, dapat menerima perawatan medis dan kebutuhan dasar mereka. Kepada gereja-gereja di Indonesia, PGI meminta supaya bergabung dalam doa bagi penghentian kekerasan serta terciptanya perdamaian yang adil di tanah tempat lahirnya tiga agama Abrahamik. Gereja-gereja harus terus berdoa dan mendukung semua upaya kemanusiaan bagi ribuan pengungsi serta korban warga sipil yang terpapar konflik dan terancam oleh kekerasan di wilayah ini. Apapun latar belakang suku, etnis,
kebangsaan maupun agama dan kepercayaan. Dalam keprihatinan yang sama, PGI mengingatkan gereja-gereja di Indonesia, pemerintah dan semua elemen bangsa untuk menaruh perhatian bagi ketidakadilan dan kekerasan yang merusak martabat kemanusiaan dalam peristiwa-peristiwa kekerasan di Pulau Rempang, Tanah Papua, dan wilayah lainnya di negeri tercinta Indonesia. Demikian pernyataan sikap dan seruan ini kami sampaikan. Teriring salam dan doa, kami Ketua Umum Pendeta Gomar Gultom, Sekretaris Umum Pendeta Jack Levin F. Manuputi. Demikian Kristen dalam Berita dari YKB GKI TV untuk gereja-gereja di Indonesia. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh PGI kali ini. Dia mengecam setiap tindakan yang menimpa korban jiwa, yang dimana sekarang ini sudah lebih 10.000 jiwa yang melayang karena disebabkan perang antar Israel dan Hamas. Dan kita berdoa supaya benar-benar tercipta kedamaian seperti yang disampaikan oleh PGI tadi. Dia meminta supaya gereja-gereja yang ada di Indonesia khususnya berdoa buat kedua negara, karena kita percaya bahwa ketika kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan menganugerahkan kedamaian. Kita harus berbeda dengan mereka yang mendukung hanya sepihak. Ada di negeri kita ini yang begitu banyak pendukung Palestina dengan mengutuk Israel. Mereka tanpa melihat tindakan Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin, teman-teman. Jadi ini yang merupakan doa kita. Kiranya cepat-cepat berakhir perang antar Israel dan Hamas khususnya. Dan kita juga tahu ya akar permasalahan, dan bahkan kita sudah mengetahui sejarahnya. Ketika kita tahu akar atau awal permasalahan antar Israel dan Hamas ini, maka kita tidak perlu mengutuk Israel sebenarnya. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang menyebabkan masalah antar Israel dan Palestina ini, yaitu Hamas. Jadi itulah yang seharusnya dihentikan, tindakan-tindakan Hamas ini yang mengganggu kedaulatan negara Israel. Karena kita tahu bahwa Israel merupakan negara yang berdaulat, dan ketika negaranya diganggu oleh kelompok yang dicap sebagai teroris oleh mereka, maka mereka tidak tinggal diam, dan apapun yang terjadi pastilah mereka bertindak ketika mereka diserang. Jadi kita berdoa supaya tetap Tuhan memberkati kedua negara ini, baik Israel dan juga Palestina diberkati, dan kiranya Tuhan mendatangkan kedamaian antar kedua negara ini. Dan terlebih-lebih khususnya Hamas ini cepat-cepat diselesaikan oleh pihak Israel supaya benar-benar berakhir perang ini. Dan kita doakan juga bagaimana keputusan PBB, suara PBB untuk mendukung perdamaian terjadi antar Israel dan Palestina. Sebenarnya yang bermasalah itu bukanlah Israel dan Palestina. Sebenarnya yang bermasalah itu adalah Israel dan Hamas, kelompok Hamas, kelompok garis keras, teman-teman. Jadi ini yang ada di negara kita. Begitu luar biasanya mereka bangga ketika Hamas menyerang pada tanggal 7 Oktober. Bahkan ada tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh nasional yang begitu bangga, sampai masuk ke berita, masuk ke TV. Mereka luar biasa bangga, kagum dengan serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin. Dan giliran Israel membalas serangan itu, maka mereka mulai seperti kejang-kejang, seperti cacing kepanasan, tidak terima, bahkan mengutuk. Nah, jadi itu tidak fair. Itu tidak berdiri di tengah sebagai negara yang menciptakan kedamaian. Harusnya negara kita benar-benar berdiri di tengah antar dua negara ini sebagai negara yang membawa dan menciptakan kedamaian antar kedua belah pihak. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.